Terkait dengan upaya pemerintah menyelamatkan PT Sritex, kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. Pak Wamenuel, selamat malam. Malam, Mas. Ya, Pak Noel, ini kita tahu bahwa Anda kemarin sudah datang ke Sritex dan memastikan bahwa tidak ada PHK bagi sekitar 50 ribuan karyawan Sritex. Pertanyaannya, Pak Noel, apa yang membuat Anda punya keyakinan itu selain komitmen dari manajemen Sritex? Karena kan di sisi yang lain kita juga lihat hutang jatuh tempo Sritex itu mengejarnya sampai kemudian diputus pilot. Bagaimana Pak Wamen? Pertama-tama saya harus jelaskan bahwa kehadiran saya di sana itu atas perintah Presiden. Kedua, Presiden sangat risau ketika mendengar kepailitan PT Sritex karena Sritex ini kan wajah tekstil Indonesia. Dan kemudian di situ juga ada harapan yang menggantung terkait puluhan ribu buruh. Jadi Presiden langsung cepat melakukan gerakan yang luar biasa, lantas untuk memastikan bahwa jangan ada satupun buruh yang ter-PHK karena isu yang hari ini berkembang. Dan kita melihat di lapangan langsung bahwa operasional perusahaan tetap berjalan dengan normal, kemudian kewajiban perusahaan terhadap buruhnya juga tetap berjalan dengan normal. Bahkan ketika saya ke sana, saya menyampaikan perintah Presiden, ribuan buruh menyambut dengan tangis dan bangga. Mereka bangga sekali punya pemimpin yang peduli terhadap kehidupan mereka. Karena ini menjadi bagian komitmen Pak Prabowo, jangan sampai satupun anak bangsa harus miskin. Jangan sampai negara ini harus hancur gara-gara hal yang tidak terlalu penting. Jadi kehadiran saya di sana adalah bentuk kehadiran negara dalam setiap persoalan-persoalan sosial, khususnya ketenagakerjaan. Karena kita tidak mau PHK ini menjadi monster yang menakutkan di kehidupan kawan-kawan buruh. Jadi ini bentuk konkret negara hadir di tengah-tengah kawan-kawan buruh dan juga pengusaha khususnya Sritex. Karena Sritex ini kan wajah tekstil kita. Oke, Pak Wamen, apakah memang going concern, maksud saya kinerja operasional Sritex itu masih aman-aman saja, gaji dan semua hak-hak karyawan masih terpenuhi dengan normal, atau memang sebetulnya juga sudah ada tekanan karena informasinya penjualan menurun, sebagian karena kondisi geopolitik, banyak seragam militer asing yang berkurang ordernya, kemudian juga ada banyak serbuan impor produk tekstil, khususnya dari Tiongkok yang membuat daya saingnya berkurang. Sampai kapan kemudian Sritex bisa bertahan untuk tidak harus mem-PHK karyawannya, Pak Wamen? Ini harus dibedakan antara pilot dan kebangkrutan ya. Kalau pilotan kan itu masih bisa diselesaikan dengan cara restrukturisasi. Nah kalau bangkrut memang tidak bisa lagi ada yang namanya proses pembayaran terhadap karyawannya. Artinya perusahaan secara operasional tetap berjalan. Kedua, kewajiban perusahaan terhadap buruhnya tetap terlaksana. Artinya ya ini masih bisa kita selamatkan dengan perintah Presiden dengan memanggil Menteri Keuangan, kemudian BUMN dan juga bagaimana melihat situasi bahwa jangan sampai saya sampaikan ke buruh di PHK karena kali ketika mendengar ada ribuan buruh dan perusahaan khususnya direkturnya menyanggupi tidak akan ada yang namanya PHK massal itu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat manajemen PT Sritex. Baik, kita harap tentunya memang Sritex bisa terus beroperasi, tidak ada karyawan yang ter-PHK, tapi juga ada penyelesaian yang lebih sistematis ya Pak Wamen, karena beberapa perusahaan tekstil selain Sritex juga memang
sudah berhenti beroperasi karena tadi ada beberapa kemungkinan. Terima kasih Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer sudah memberikan pencerahan bagi kami. Selamat malam Pak Wamen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.